Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kemarin saya telah membahas tentang dokter militer, tentang segala hal mengenai dokter militer. Dan ada salah satu viewer yang request tentang perawat. Ya, sebenarnya saya mau bahas khusus tentang perawat, namun setelah saya pikir-pikir antara perawat dengan profesi tenaga kesehatan yang lainnya dalam pengembangan karir di TNI Angkatan Darat itu sebenarnya agak mirip, ya mirip 11-12. Jadi saya pikir lebih baik kita bahas secara keseluruhan aja. Saya beri judul Perwira Kesehatan TNI Angkatan Darat Non-Dokter. Nah, ini outline-nya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian program studi non-dokter di bidang kesehatan yang diterima di TNI Angkatan Darat, kemudian plus minusnya, syarat dan pendidikannya, kemudian tugas dan tanggung jawab, jenjang karir, dan penutup. Baik, yang pertama, program studi kesehatan non-dokter yang diterima di TNI Angkatan Darat. Tentunya ini tidak terbatas pada ini ya, karena setiap tahun kebutuhannya itu berubah-ubah. Tapi di antara yang paling sering diterima itu yang pertama ada keperawatan, baik yang sarjananya maupun yang profesinya. Kemudian farmasi, baik S1 farmasi maupun profesi apoteker. Kemudian ada kebidanan, gizi, fisioterapi, analis kesehatan, kemudian rekam medis, radiologi, elektromedis, dan lain-lain. Nah, jadi untuk tahu lebih jelas silakan cek di websitenya ya. Di sini akan selalu diupdate jurusan apa saja yang sedang dibuka. Kemudian plus minus syarat dan pendidikan. Untuk plus minusnya saya pikir sama aja dengan Dokmil. Bisa tonton video saya yang sebelumnya. Kemudian pendidikannya juga sama melalui PAPK TNI ya. Sama-sama di Akademi Militer selama 7 bulan. Kemudian lanjut pendidikan kecabangan kesehatan selama 5 bulan di Pusdikes Kramat Jati, kemudian lanjut pendidikan perwira pelatih di Pusat Pendidikan Infanteri, dan pendidikan combat intelijen di Pusdik Intel Bogor. Kemudian syaratnya ada yang sama, ada yang tidak. Nah, kalau untuk S1 profesi, itu seperti nurse, apoteker, itu umur maksimalnya 32 tahun ya, jadi sama kayak dokter, 32 tahun. Sementara untuk yang D4 maupun S1 non-profesi, jadi misalnya cuma S-Cup atau cuma S-Farm, dia masuknya di D4 S1 ini. Jadi umur maksimalnya 30 tahun. Ya di video sebelumnya saya kayaknya salah menyebutkan 28 tahun. Yaitu yang dulu, sekarang ternyata sudah berubah. Jadi sekarang itu 30 tahun. Nah, untuk S1 profesi ini ada keistimewaan. Profesi dokter, dokter gigi, kemudian nurse, dan juga apoteker itu mendapatkan masa dinas fiktif selama 1 tahun. Keistimewaannya apa? Jadi mereka akan naik pangkat 1 tahun lebih cepat dibanding rekan seletingnya atau seangkatannya. Misalnya nih ya, untuk naik pangkat dari Letnan 2 ke Letnan 1, sekarang itu aturannya 4 tahun. Ya, untuk non S1 profesi. Sementara kalau S1 profesi itu 3 tahun. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman sudah punya sarjana keperawatan atau sarjana farmasi, sebaiknya ambil dulu profesinya, nurse atau apotekernya, supaya bisa mendapatkan keistimewaan ini. Berikutnya ada tugas dan tanggung jawab. Secara umum, semua perwira kesehatan atau semua prajurit kesehatan itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Yakni dua ini, dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan, di samping tugas-tugas administratif lain sesuai jabatannya. Baik. Nah, untuk dukungan kesehatan, sudah pernah saya bahas juga di video tentang dokter militer. Jadi hampir semua kegiatan di TNI itu memerlukan dukungan tenaga kesehatan ya, khususnya kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi. Nah, untuk perwira kesehatan yang non-dokter ini, itu bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan dukungan kesehatan sesuai dengan profesi dan jabatannya. Ya, ini contoh yang sudah saya berikan juga sebelumnya, itu dukungan kesehatan pada saat latihan, kemudian di daerah operasi, kegiatan-kegiatan TNI lainnya, serta pada daerah bencana. Kemudian pelayanan kesehatan. Jadi perwira kesehatan yang non-dokter juga melakukan pelayanan kesehatan sesuai profesi dan kompetensinya di fasilitas kesehatan milik TNI, misalnya rumah sakit dan poliklinik. Oke. Ini contohnya. Kemudian jenjang karirnya. Secara umum, perwira kesehatan non-dokter itu dapat menduduki semua jabatan, baik di kesehatan Angkatan Darat maupun kesehatan TNI, yang bukan jabatan khusus dokter. Nah, jadi ada beberapa jabatan memang yang khusus diduduki oleh dokter. Ini antara lain ya, saya sebutkan di sini misalnya dokter batalion, kemudian kepala dan wakil kepala rumah sakit, kemudian kepala ataupun wakil kepala kesehatan, baik itu Kesda maupun Keskostrat, Keskopassus, dan lain-lain. Kemudian ketua komite medik rumah sakit, kemudian kepala SMF dokter spesialis rumah sakit,
dan Yonkes di Kostrad, dan Pusdikes, kemudian Kapuskesat, Wakapuskesat, dan jajaran direktur di Puskesat, kemudian di Puskes TNI, dan lain-lain. Nah, cuma saya sebutkan contohnya di sini untuk jabatan di pangkat Letda dan Letu untuk perwira kesehatan non-dokter. Jadi biasanya pada pangkat ini, Letda Letu, perwira kesehatan non-dokter itu biasa, kalau laki-laki ya, biasa menjabat sebagai komandan peleton kesehatan atau Dantonkes di batalion infanteri maupun batalion banpur lainnya. Kemudian bisa juga menjadi komandan peleton ataupun komandan kompi di batalion kesehatan Kostrad, atau bisa juga menjadi perwira kesehatan di Kesda maupun Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Ini untuk laki-laki maupun perempuan ya, bisa. Seperti itu. Nah, pada perkembangannya setelah Letda, Letu, Kapten itu bisa maksimal sampai mencapai pangkat kolonel. Nah, sedikit saya ceritakan tentang Dantonkes ya. Jadi sebenarnya Dantonkes ini yang di batalion itu aturannya sebenarnya harusnya dijabat oleh seorang perawat. Nah, namun karena keterbatasan jumlah perawat di TNI Angkatan Darat, maka semua perwira kesehatan non-dokter dapat menduduki jabatan tersebut ya, karena dianggap sudah memiliki kualifikasi yang diperoleh dari pendidikan dasar kecabangan kesehatan. Dan untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas secara khusus di video tersendiri tentang Dantonkes ini. Ya, mungkin itu aja penjelasan tentang perwira kesehatan non-dokter. Saya ulangi lagi, jika kamu adalah tenaga kesehatan ya, yang berani, kuat, tangguh, suka tantangan, dan ingin mengabdi kepada NKRI, maka mungkin kamu cocok untuk masuk ke TNI. Oke, terima kasih, dan don't worry, be an army. Sampai ketemu dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.